Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat sore untuk semuanya, pada Pak Dr. Parmin, kepada teman-teman dan kepada semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Science Integrated Learning atau disebut dengan SIL. Ya. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pengertian dan definisinya. Secara umum, sains di sekolah menengah yang kita sudah diketahui ada 4, ya, yaitu pelajaran fisika, bumi antariksa, biologi, kimia, ya, yang semuanya sangat berperan dalam membantu anak untuk memahami fenomena alam. Di mana model SIL menggunakan kemandirian ilmiah yang memiliki 6 tahapan pembelajaran, seperti eksplorasi, integrasi konsep, eksperimen, analisis, aksi, dan refleksi menurut Parmin 2016. Unsur-unsur Science Integrated Learning. Pertama yaitu sikap. Sikap rasa ingin tahu tentang benda fenomena alam makhluk hidup yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian proses seperti prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah, hipotesis, perancangan eksperimen, evaluasi, pengukuran, hingga menarik kesimpulan. Sementara ketiga yaitu produk, berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Dan yang terakhir, aplikasi penerapan metode ilmiah konsep sains di kehidupan sehari-hari. Landasan filosofi Science Integrated Learning ialah filsafat pendidikan progresivisme yang dikembangkan oleh para ahli pendidikan, yaitu bernama John Dewey, William Kilpatrick, Joel Kahn, dan Harold Urch pada awal abad 20. Di sini apa sih yang disebut dengan pendidikan progresivisme? Yaitu berpusat pada siswa, lebih penekanan ke kreativitas, aktivitas belajar naturalistik, hasil belajar dunia nyata, dan mendorong siswa membuat hubungan antar cabang sains dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Tujuan Science Integrated Learning pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Ya, di mana kita ketahui pembelajaran yang disajikan secara terpisah-pisah seperti fisika, biologi, kimia, bila terdapat konsep yang tumpang tindih, maka dapat dipadukan agar proses pembelajaran berjalan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi. Dengan model pembelajaran Science Integrated Learning, peserta didik digiring untuk berpikir luas dan mendalam, ya, untuk menangkap dan memahami hubungan konseptual yang disajikan guru, sehingga murid ini terbiasa berpikir terarah, teratur, utuh, menyeluruh, sistemik, dan analitik. Kemudian karakteristik Science Integrated Learning. Ya. Pertama, sains merupakan hubungan dari unsur-unsur fisika, kimia, biologi, dan bumi antariksa. Kedua, kompetensi dasar sains berasal dari struktur keilmuan, fisika, kimia, biologi, dan bumi antariksa menjadi topik utama. Yang ketiga, kompetensi dasar sains menyangkut berbagai masalah yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Ya. Yang ketiga, beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus. Ya. Selain menghemat waktu, tenaga, serta biaya, Science Integrated Learning juga menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran. Ya. Pembelajaran yang dipandang memiliki kesamaan dan keterkaitan, maka akan dipadukan atau penyatuan. Kemudian kekuatan dan kelemahan Science Integrated Learning. Pertama, kelebihan dulu. Materi yang tumpang tindih dapat dikurangi atau juga dihilangkan. Kedua, siswa dapat melihat hubungan yang bermakna antara konsep fisika, kimia, biologi. Ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Yang keempat, menyajikan penerapan kehidupan sehari-hari, memudahkan memahami konsep. Dan yang kelima,
motivasi belajar siswa dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Sedangkan kekurangan dari Science Integrated Learning ini yaitu guru harus berwawasan luas dan berkreativitas tinggi. Jika tidak, maka ini akan kesulitan. Yang kedua, peserta didik harus mempunyai kemampuan mengurai, menghubungkan, menemukan, dan menggali. Jika tidak, juga akan sangat sulit untuk diterapkan. Ketiga, memerlukan bahan bacaan yang banyak dan sumber belajar yang cukup dan bervariasi tentunya. Yang keempat, kurikulum harus luas ya. Jadi bukan dinilai dari hasilnya, melainkan dari prosesnya. Yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Dan yang keenam, guru cenderung menekankan sesuai dengan latar belakang pendidikan guru itu sendiri. Artinya, biasanya guru yang bidang lebih menguasai bidang biologi, maka biasanya akan lebih mengedepankan atau mengutamakan bidang biologi dan menyampingkan pelajaran lain. Itulah kelemahannya. Kemudian alur penyusunan perencanaan Science Integrated Learning. Ya, kita lihat di tabel ada pertama menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Kedua, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang dipadukan. Ketiga, memilih menetapkan tema atau topik pemersatu. Selanjutnya, membuat metrik atau bagan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. Lalu, merumuskan indikator pembelajaran terpadu. Dan menyusun silabus pembelajaran terpadu. Dan yang terakhir, menyusun desain pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Ya. Desain pelaksanaan pembelajaran untuk kegiatan awal atau pendahuluan seperti model yang lain itu ada menarik perhatian peserta didik, guru memotivasi peserta didik, memberikan acuan topik yang dibahas dan mengaitkan topik yang akan dipelajari. Kemudian kegiatan inti, biasanya guru memberitahukan tujuan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Lalu kegiatan belajar mengutamakan aktivitas peserta didik, guru hanya fasilitator. Ya. Dan terakhir kegiatan akhir atau penutup. Biasanya guru mengajak peserta didik menyimpulkan materi yang telah diajarkan. Lalu melaksanakan tindak lanjut pembelajaran seperti pemberian tugas atau pemberian PR dan mengemukakan topik yang akan dibahas pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, memberikan evaluasi lisan dan tertulis. Lalu, penilaian Science Integrated Learning itu apa saja? Seperti model yang lain, model penilaian disesuaikan dengan penilaian berbasis kelas standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ya. Yang kita ketahui, sudah kita ketahui, banyak itu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, demikian atas penjelasan singkat saya. Semoga